Amin. Orang yang merendahkan Anda. Halo semua, welcome to my channel Story Camp. Gue percaya suatu kesaksian itu adalah pembawa kabar baik. Dan siapa yang setuju kalau kita juga bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kali ini gue ada kesaksian dari seorang Frankie Kuncoro. Bagaimana dia juga bisa dipakai Tuhan? Ini videonya. Dari kota Solo pindah ke kota Surabaya kuliah. Ketika saya mulai banyak bikin lagu, saya tuh paling ketakutan satu. Lucu, ketakutannya kalau dapat lagu baru malahan. Karena apa? Saya ini gak bisa suamisasi, gak bisa nulis notasi. Yang kedua gak punya alat perekam. Jadi kalau bikin lagu baru takutnya lagu yang lama lupa. Karena gak bisa nulis, gak punya alat perekam. Tapi ketika tahun 2000 saya masih ingat, tiba-tiba ada seseorang yang kasih saya kado. Saya ketika buka kado itu kaget. Karena ternyata itu sebuah Walkman. Nah, Walkman yang paling keren zaman itu apa? Mereknya apa? Sony. Saya dikasihnya Sanyo, merek pompa air waktu itu. Tapi bersyukur ketika kita mulai berani melangkah sekalipun belum melangkah yang jauh. Tuhan tuh tahu kesungguhan hati kita. Selalu ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk membuat benih itu mulai bertumbuh. Akhirnya mulai produktif bikin lagu. Ketika mulai produktif lebih lagi bikin lagu, direndahkan. Yang pertama ada seorang kakak rohani namanya Sydney Mohede. Dia ngomong gini, Ki kalau lagu kamu banyak tapi lagunya gak segera direkam, ini lagu bakal membusuk semua katanya gitu. Saya mulai mikir apakah lagu ini tergolong jenis buah-buahan dan sayur-sayuran gitu kan. Bisa membusuk gitu, itu perkataan yang gak enak buat saya. Ada lagi yang merendahkan, justru mami saya yang merendahkan. Ketika saya mulai banyak bikin lagu, saya suka nyanyikan di depan mami saya. Mi, dengerin laguku nih. Sebagai seorang anak punya harapan dong dipuji sama orang tua, betul? Tapi ketika saya nyanyikan lagu saya, mami saya langsung ngomong, sorry lagumu jelek semua. Orang Solo ngomong welek gitu lagunya, jelek lagunya. Kamu mbok bikin lagu tuh kayak Jeffrey S. Chandra katanya gitu. Lagunya mendayu-dayu, bikin orang termehek-mehek katanya gitu. Bikin lagu tuh kayak gitu. Terus saya ngomong gini, Mi, anakmu itu namanya bukan Jeffrey Chandra, namanya Frankie Kuncoro. Tuhan juga bisa pakai aku untuk kemuliaannya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Waktu itu cuma kata-kata iman. Tapi perkataan kita tuh punya kuasa loh. Tangisanmu itu gak pernah Tuhan pandang hina loh. Ketika engkau rindu dipakai Tuhan, Tuhan pasti akan mengerjakan lebih dari yang kau bisa pikirkan. Amin. Sampai akhirnya saya mulai banyak bikin lagu lagi, produktif, gak nyerah. Ada orang support, tiba-tiba bikin album, mulai bikin album. Tapi waktu itu naik turun. 2011 bikin band, bandnya malah bubar. Lihat, prosesnya gak mudah ya, gak enak ya. Akhirnya singkat cerita 2014 baru saya pindah dari Surabaya ke Jakarta. Di tengah musim yang gak mudah, keluarlah lagu judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. 2015, mami saya datang ke Jakarta sama papi saya. Saya jemput dari airport, saya setirin mereka, dan saya putar sebuah lagu, judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. Tak putar kenceng-kenceng gitu, sengaja supaya mereka dengar lagu karya anaknya, ya kan? Diputar kenceng. Terus tiba-tiba ketika lagu itu didengarkan di mobil, mami saya
Ini lagu-lagu enak ini. Yang nulis siapa? Tanya gitu. Kok ada lagu enak gitu? Mulai ngikutin nyanyi. Terus saya ngomong sama mami saya, Mi, yang nulis bukan Jeffrey S. Chandra. Yang nulis namanya Franky Kuncoro. Tuhan bisa pakai anakmu juga. Rinding. Lanjut. Ya. Dari perkataan iman jadi kenyataan loh. Amin. Di mobil itu masalahnya ada papi saya. Papi saya itu seorang pengkhotbah dikenal di kota Solo. Orangnya kritis. Terus ngomong kayak gini. Lagumu bagus tapi kurang kreatif. Itu makseleb itu rasanya. Kurang kreatifnya di mana? Lagu kok isinya cuma di sini terus, katanya gitu. Ku yakin kau hadir di sini. Bener kan? Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini lagi. Gak kreatif. Kalian semua pasti tahu banget lagu ini populer banget di kalangan kita ya, orang-orang Nasrani. Apalagi khususnya di anak-anak muda gitu kan. Bu Debi lebih kreatif, lagunya tadi luar biasa. Jauh lebih kreatif. Ku agungkan, ku tinggikan. Saya langsung disenggol. Iki laguku mantap. Just. Kasih tepuk tangan luar biasa. Iya toh. Lagi nyembah kok ya kepikiran. Iki laguku ya. Iya. Mantap, bagus Kak, bagus beneran, bagus. Jadi berkat. Ya, kalau lihat lagu kemenangan terjadi di sini sampai ditutup apa? Kemenangan terjadi di sini lagi. Nggak kreatif lagunya, bener kan? Saya kesel sama papi saya. Bibi, bikin lagu tuh susah, ya? Betul ya Bu Debi ya? Susah loh bikin lagu itu, beneran. Tapi luar biasanya gini. Tiap kali sekarang papi saya pelayanan, selesai nyampaikan firman langsung ngasih kucike. Nyanyinya apa? Ku yakin gitu. Saya gantian tanya balik. Katanya lagu gak kreatif kok dinyanyikan. Karena menurut papi saya yang kreatif harusnya liriknya gini. Yang pertama di sini, yang kedua di sana, yang ketiga di situ. Harusnya itu baru kreatif. Tapi ketika saya tanya sama papi saya, Pi kenapa lagunya dinyanyikan, katanya kurang kreatif. Sekarang papi tahu, Tuhan pakai kamu juga dengan luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Orang yang merendahkan Anda, suatu kali akan memuji karena mereka melihat kemuliaan Tuhan di hidupmu. Jangan menyerah, katakan amin. Tabur benih yang terbaik. Berjalan maju walau menangis. Nangis gak apa-apa, Tuhan akan memampukanmu. Di balik tangisanmu, engkau akan pasti menuai dengan bersorak-sorai. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Ya, itu adalah kesaksiannya dari seorang Franky Kuncoro. Saya percaya kalau siapapun bisa Tuhan pakai buat kemuliaan.